Baru-baru ini viral sebuah postingan yang memperlihatkan bahwa livery dari RD Trans dan Fajar Riau Wisata itu sama, dan katanya RD Trans yang lebih dulu menggunakan livery tersebut. Lalu gimana? Kalau kita melihat ini dari perspektif hukum di Indonesia sebenarnya nggak boleh ya, karena livery bus termasuk karya seni dan bisa dipatenkan di LHKI. Lalu jika livery bus tersebut dijiplak dan digunakan untuk keperluan komersil dan pemilik livery yang sudah mempatenkan tidak terima, pemilik livery bisa membawa pelaku ke jalur hukum ya, karena kan udah dipatenkan di LHKI, Lembaga Hukum Kekayaan Intelektual. Ya, itu bisa dilaporkan di situ. Tapi gimana kalau livery tersebut belum dipatenkan di LHKI dan malah dijiplak PO tidak bertanggung jawab? Jawabannya adalah tidak bisa dibawa ke jalur hukum, karena ya apa yang mau dituntut kalau liverynya aja belum dipatenkan di Lembaga Hukum Kekayaan Intelektual, kecuali udah dipatenkan dan udah ada surat resminya baru bisa dibawa ke jalur hukum. Satu-satunya cara ya mungkin mengirim surat terbuka untuk pelaku penjiplak livery agar mau memberikan royalti atas livery bus yang digunakan. Kalau pelaku penjiplak liverynya nggak mau bayar royalti, ya pemilik livery pertama hanya bisa legowo karena nggak bisa menempuh jalur hukum dan nggak ada yang bisa dituntut. Atau kalau emang mau ya langsung aja dimusyawarahkan. Jadi secara kekeluargaan dan bukan secara jalur hukum. Kalau kita lihat unit-unit zaman dulu milik RD Trans dan Fajar Riau Wisata, emang mirip ya. Cuman kalau yang livery barunya Fajar Riau Wisata ini udah sedikit ada perubahan di bagian belakang, tapi kurang lebih masih sama dari warnanya, lalu coraknya dan lain-lainnya itu masih sama. Dan ini adalah foto waktu Fajar Riau Wisata dan RD Trans disandingkan dan emang bener-bener sama. Jadi gimana ini Fajar Riau Wisata? Mau bayar royalti atau dibikin surat terbuka? Kita tunggu aja nanti. Tapi katanya kasus ini udah lama dan belum ada titik temu antara kedua belah pihak dan masih terus dibahas di forum-forum di Facebook dan ya masih sampai saat ini masih dibahas. Lalu di Indonesia sendiri bus-bus apa aja yang liverynya pernah dijeplak? Salah satunya itu tadi ya Fajar Riau Wisata, RD Trans yang dijiplak liverynya oleh Fajar Riau Wisata. Lalu bus milik YouTuber kondang Mas Wahid yang juga pernah kena jiplak liverynya. Setahu saya cuma elemen gambar elangnya deh yang di samping itu yang dijiplak dan kayaknya langsung diurus sama Mas Wahid. Tapi kelanjutan kasusnya nggak tahu, nggak ada berita lanjut soal Mas Wahid itu. Jadi cuma diinfokan aja kalau ada sebuah PO yang menggunakan elemen elang di bus Mas Wahid dan digunakan di PO busnya sendiri. Kalau untuk unit X suatu PO gimana? Sepengetahuan saya kalau liverynya sama dengan unit tersebut dan unit tersebut bekas diperbolehkan karena biasanya PO tersebut bakal mencantumkan nama PO sebelumnya di bagian belakang. Jadi kayak ditulis X Suburjaya atau B Suburjaya begitu. Jadi tetap ada embel-embel livery pemilik livery sebelumnya dan nggak ujuk-ujuk dipakai gitu. Jadi tetap ada sopan santunnya gitulah. Tetap mencantumkan source. Jadi kayak sumber liverynya itu dari PO mana itu tetap dicantumkan. Kalau di unit bekas begitu biasanya. Paling banyak itu unit milik Suburjaya, Efisiensi dan PO Haryanto sih. Tapi yang dicantumin biasanya itu Suburjaya sama Efisiensi. Di bagian belakang, di buritan belakang, kalau kalian perhatiin biasanya bakal ada tulisan B Suburjaya atau B Efisiensi. Biasanya begitu. Kalau unit X ya, bukan 0 km. Dan apakah sudah ada PO bus yang mempatenkan warna atau livery busnya tersebut? Kayaknya Big Bird ini warna dari busnya dipatenkan deh. Jadi dulu pernah ada kasus di tahun 2006 di mana banyak banget taksi-taksi warna biru yang mirip sama Bluebird dan dipatenkan warnanya sama pihak Bluebird.
Kayaknya saya nggak tahu kalau di bisnya ini berlaku atau enggak. Tapi Big Bird ini kan masih satu grup ya sama Bluebird. Jadi mungkin dipatenkan. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat berjumpa di video selanjutnya.